يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha. Coba perhatikan baik-baik. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini sinten? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing beriman, bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Wis iman kon tobat, kenapa? Karena sekalipun kita sudah beriman, kita tetap berpeluang untuk melakukan dosa. Wonten napa mboten sing STMJ? Aku sih saben sore Ustadz STMJ udah gue maksudnya sholat terus maksiat jalan. Wonten? Wonten bu? Bu? Wonten. Bar sholat karo jagongan ngerasani wong. Wonten? Kathah. Sholatnya saya mboten? Saya ngerasan ini buat saya buatan saya bar pengajian metu nyolong sandal pengajiannya saya nyolong sandalnya buatan saya. Orang beriman itu tetap berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan dipikir kalau sudah beriman itu terus bakalan suci dari dosa. Iya, kita berusaha untuk menghindari perbuatan dosa, tapi karena kita ini punya nafsu, kemudian banyak setan, dan setannya juga macam-macam, minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Sehingga walaupun kita sudah beriman, peluang untuk berbuat dosa itu tetap ada. Makanya yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong sing beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha niku nopo? Taubat nasuha itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah taubat yang memenuhi 4 syarat. Pinten? 4 syarat. Yang pertama, syarat taubat nasuha itu meninggalkan dosa. Apa? Meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang sudah dikerjakan. Ngacok, menyesal. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Apa yang ketiga? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Dan yang keempat kata beliau, mengembalikan hak Bani Adam. Kenapa? Mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha niku syaratnya wonten pinten? 4. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, bertekad untuk tidak menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Itulah taubat nasuha. Meninggalkan dosa.
Kalau memang pengen tobat beneran, dosa-dosa yang pernah dikerjakan tinggalkan. Aja eman-eman. Wong arep tobat, sekang udut, ya Allah, ki eman-eman temen ki. Esiana sewadah ki sebungkus ki eman-eman temen. Ya Allah. Mbok lagi udut pas mati kepriwe jajal. Ki ngrampungaken siapa? Sebungkus maning. Iya nek esi urip. Ya. Sudah tinggalkan. Kalau mau tobat, tinggalkan perbuatan dosa. Gak usah nunggu nanti. Kenapa gak boleh nunggu nanti? Kenapa gak boleh nunggu nanti? Gak tahu kapan kita akan mati. Satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Ya Allah, aku ya selama ini kurang memperhatikan pendidikan anak. Siki wis SMA urung gelem sholat. Astagfirullah, aku mbiyen mengdi bae jan. Anakku nganti SMA malah nganti S1 urung gelem sholat. Astagfirullah, dulu aku terlalu sibuk kerja nanti tidak memperhatikan anak dan istri. Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bismillah. Mulai detik ini saya akan bertekad tidak akan mengulangi lagi sholat telat-telat. Berarti nopo? Berarti sebelum azan sudah siap-siap. Nek perlu malah sing azan, menebus kesalahan selama ini. Pokoknya saya pengen jadi muadzin, tapi yang ngomong disit harus jadi muadzin. Latihan disit. Ya orang bisa adzan karepe adzan. Latihan dulu, izin sama takmir. Pak takmir, saya ini banyak dosa, pengen memperbaiki diri, ingin mencari amal saleh. Saya pengen memperbaiki diri, pengen adzan di masjid ini. Tolong diizinkan. Ya, tidak apa-apa. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Yang keempat ini khusus ketika perbuatan dosa itu terkait dengan haknya Bani Adam. Contoh apa? Nyolong. Contoh apa? Nyolong. Mien pas zaman SMP tahu nyolong ayame tanggane balekaken. Ustaz nyong siki wis dadi imam masjid kepriwe Ustaz? Ya isin Ustaz. Ya kalau jenengan malu, sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi aja. Nek perlu dipaketaken paket. Ayam dipaket, ya bisa. Ya. Paketaken dari seseorang yang pernah khilaf. Gak usah sebutkan namanya, karepe ora kewenangan. Ustaz, nek aku tahu jadi copet kepri, astagfirullah, nggih mumet maning nggih. Sing dicopet wong akeh. Ya terserah jenengan, pokoknya cari. Aduh ya Allah, priwe iki. Ya terserah gimana caranya. Diingat-ingat, maksimal, diusahakan maksimal. Kalau ternyata sudah diusahakan maksimal nggak ketemu, baru jalan keluarnya kata para ulama bersedekah. Napa? Bersedekah. Diniati atas nama orang yang pernah dicopet. Jumlahnya Ustadz, ya dikira-kira. Jenengan dulu penghasilannya dari nyopet berapa? Ya, sehari berapa? Ya. Kemudian dikira-kira dalam sehari jenengan nyopet berapa orang dan selama berapa tahun jenengan berprofesi sebagai pencopet? Dikalikan, diluwi. Loh kok diluwi Ustaz? Iya, mbok ana sing ora kemutan. Daripada kurang mendingan apa? Lebih. Kalau lebih rugi enggak? Demi Allah tidak. Akan dicatat sebagai pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengembalikan haknya Bani Adam. Apakah hak Bani Adam itu cuma harta?
Apakah hak Bani Adam cuma harta? Tidak. Apa? Kehormatan. Panjenengan itu ketika ngerasani, ketika menggunjing orang lain, berarti jenengan telah berbuat zalim kepada orang yang pernah jenengan gunjing. Wah, Ustaz, se-RT wis tok tergunjing kabeh. Ya, minta maaf kepada orang se-RT. Aduh Ustaz, aku tak ngenteni badak bayi Ustaz ya. Aja. Kenang apa? Mbok mati disit. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Oh, kama qala SAW. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu kezalimannya terkait dengan kehormatan orang tersebut. Contohnya apa tadi? Ngerasa. Atau yang lainnya, bisa harta, bisa fisik. Pak guru nyetrap muridnya berlebihan, yuh wis pensiun kepriwe njajal kowe. Ya. Kecuali kalau proporsional. Tapi nyetrap yang berlebihan itu bisa masuk dalam kategori kezaliman. Falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, enggak mesti saudara kandung, kepada sesama muslim, falyatahallal minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan saat ini juga. Dihalalkan gue maksudnya nopo? Minta dimaafkan. Nek duit yo dibayar. Ya, maaf ya nyong tahu ngutang, maaf ya, halal ya halal. Wis halal bae lah lho, kisar menjeluk apa sih? Minta maaf ya, kalau terkait dengan harta dikembalikan. Kalau terkait dengan kehormatan, minta maaf secara lisan sampai orang itu memaafkan. Kenapa demikian? Sebelum datangnya hari, pada saat itu harta tidak lagi berguna. Hari apa itu? Hari kiamat. Yang paling susah itu orang yang korupsi. Jajah, kalau nyaluk ngapura kepriwe jajah. Harta negara dikorupsi. Negara itu penduduknya berapa? Berapa? 260 juta. Kepriwe jajah. Kalau nyungta isin, oh silahkan. Kalau jenengan tidak mau minta maaf karena malu, tunggu saja nanti di hari kiamat akan menjadi manusia yang bangkrut. Al-muflis, manusia yang bangkrut. Kenapa? Karena pahala jenengan akan dicabuti sama Allah Azza wa Jalla untuk dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Kalau ternyata yang dizolimi masih ngantri belum dapat jatah pahala jenengan karena pahala jenengan sudah habis, maka kompensasinya dosa-dosa orang yang ngantri tadi akan dicabuti sama Allah, kemudian dibebankan kepada jenengan. Bangkrut, krut. Milih ndi? Isi nang dunia apa bangkrut nang akhirat? Lebih baik kita menekan ego kita, minta maaf, daripada nanti kita harus kehilangan pahala. Saya tanya sama jenengan, jujur ya, pahala yang sudah kita kumpulkan saat ini, jenengan yakin sudah cukup untuk beli surga? Yakin? Wong buat beli surga, buat diri kita seorang saja, kita nggak yakin. Bagaimana seandainya modal yang pas-pasan tadi terus diapain? Dicabuti lagi. Dosa yang sudah kita lakukan selama ini sudah banyak atau belum? Sudah banyak, masih akan ketambahan dosa orang-orang yang pernah kita zalimi kalau kita nggak mau minta maaf.
Maka syarat taubat nasuha yang keempat adalah mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi, taubat nasuha syaratnya ada berapa? 4. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, mengembalikan hak Bani Adam. Yang lebih berat juga adalah, perhatikan baik-baik, yang belum bisa meninggalkan rokok. Rokok jenengan itu sudah mendolimi berapa orang? Coba dipikirkan matang-matang. Setiap kita ngerokok di tempat umum, ngerokoknya pindah-pindah, mbok? Apa nang WC terus, mbok ora? Nang WC pun pindah-pindah, kadang nang WC masjid, kadang nang WC terminal, kadang nang WC SPBU. Orang yang masuk setelah Anda, coba dihitung berapa orang? Minimal ya, minimal. Jenengan rokok pindah-pindah, minimal dalam satu hari 10 orang jenengan dolimi. Ping. Setahun 360 hari. Berapa berarti? 3.600. Ping. Wis pirang tahun? Ben ngitungnya gampang ya. Wis 10 tahun. Berarti berapa? 36.000 orang sudah jenengan dolimi dalam 10 tahun. Panjenengan PD pahalanya cukup untuk dibagikan ke 36.000 orang. PD. Berpikirlah masak-masak sebelum melakukan perbuatan yang mendolimi orang lain. Ustaz aku ngajak, Ustaz ngaji nang kene ndiro bisa udut maning. Ya terserah. Ya. Ini saya sampaikan karena sayang. Karena sayang. Eman-eman pahala salatnya jenengan, pahala kajine jenengan, pahala zakatnya jenengan, pahala puasane jenengan, pahala tahajudnya jenengan, pahala maca Qur'ane jenengan. Eman-eman. Maka bertaubatlah dengan taubat apa?